7. Keistimewaan Palestina. Yang pertama, Masjidil Aqsa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, keistimewaan Palestina dalam Islam yang paling utama tentunya adanya Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem, Palestina. Dalam Al-Quran, keistimewaan Palestina dalam Islam atau Masjid Al-Aqsa yang diberkahi sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, tempat persinggahan Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj. Palestina merupakan negara tempat berdirinya Baitul Maqdis, sangat berharga bagi sejarah Islam karena pernah disinggahi Rasulullah SAW pada perjalanan Isra Mi'raj. Keistimewaan Palestina dalam Islam ini masih berkaitan dengan Masjidil Aqsa seperti yang dijelaskan sebelumnya. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dikenal dengan sebutan Isra. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dikenal dengan sebutan Mi'raj. Perjalanan spiritual yang panjang ini hanya memakan waktu 1 malam saja, yaitu pada 27 Rajab. Umat Islam menganggap Masjidil Aqsa di Palestina adalah tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Yang ketiga, negeri yang pernah didoakan Rasulullah. Keistimewaan Palestina dalam Islam juga karena menjadi bagian dari negeri Syam bersama Yordania, Suriah, dan Lebanon. Seperti Syam ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, Ya Allah, berikan kami barokah pada negeri Syam. Ya Allah, berikan kami barokah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya, termasuk Najd. Rasulullah berdoa, Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Yaman. Para sahabat masih bertanya, termasuk Najd. Rasulullah menjawab, di sana terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul 2 tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, kebaikan ada pada negeri Syam, Palestina. Keistimewaan Palestina dalam Islam berulang kali disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya saat Rasulullah SAW mengatakan bahwa kebaikan pada negeri Syam ini yang terdapat dalam hadis berikut. Kebaikan pada negeri Syam. Kami bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, karena malaikat rahmat mengembangkan sayap di atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, benteng perang Islam di akhir zaman. Selain itu, negeri Syam juga disebutkan akan menjadi benteng perang Islam di akhir zaman nanti, tepatnya di Palestina, namun termasuk ke dalam bagian dari negeri Syam. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, pada tiap panji terdiri dari 12.000 prajurit. Benteng umat Islam saat ini di wilayah yang disebut Qodah, daerah sekitar kota Damaskus, Suriah. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, lokasi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keistimewaan Palestina dalam Islam berikutnya juga lebih berkaitan dengan negeri Syam. Sebuah riwayat menyatakan bahwa negeri Syam merupakan lokasi turunnya Nabi Isa alaihissalam kelak. Berikut bunyi hadisnya. Nabi Isa alaihissalam akan turun berdekatan dengan menara putih di timur Damsyik atau Damaskus dengan memakai pakaian kuning. 2 telapak tangannya terletak di atas sayap 2 malaikat. Apabila dia menundukkan kepalanya, meneteslah air. Apabila dia mengangkat kepalanya lagi, turunlah daripada 1000 untaian mutiara. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tempat Dajjal binasa. Keistimewaan Palestina dalam Islam selanjutnya yaitu menjadi lokasi terbunuhnya Dajjal. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, negeri Syam nantinya akan menjadi tempat Dajjal dibinasakan. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.